Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur kepada Yahweh yang Maha Agung, Maha Kuasa. Mengizinkan kita untuk berkongsi tentang firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai renungan hidup kita pada hari ini. Ya, 2 hari bulan November 2023. Ya. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin memberikan sedikit perkongsian cerita lah tentang seorang pemuda. Pada waktu kecilnya memanglah anak ini anak yang sangat sederhana, maksud saya daripada keluarga yang sangat sederhana. Tetapi yang baiknya anak ini adalah dia sangat taat kepada Yahweh itu sendiri. Dan boleh dikatakan disiplin hidupnya banyak tergantung kepada firman Tuhan. Ya. Dan selepas dia berusaha, maksud saya dia belajar, lulus. Akhirnya selepas sekolah dia mendapat pekerjaan yang sangat baik. Dan daripada kejayaan tentang pekerjaan itu, akhirnya beliau sibuk, anak muda ini sibuk. Dan semakin lama semakin meninggalkan Tuhan. Maksud saya semakin lama semakin jauh daripada Yahweh yang menolongnya. Dan akhirnya perlahan-lahan berkat daripada Yahweh itu semakin jauh daripada dia. Saudara pahamlah apa itu maksud saya kan? Ya. Jadi daripada cerita ini bersesuaian dan bertepatan sekali dengan pembacaan kita pada pagi ini, yaitu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan di sini ya. Ulangan pasal 6 ayat 12 sampai 13 bunyinya begini. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Yahwehmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat pembacaan ini sebenarnya dia berbicara tentang bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang telah dibentuk oleh Yahweh di Mesir sebagai hamba selama 400 tahun. Selepas itu dia bawa bangsa ini keluar daripada Mesir dan membentuk sebuah kerajaan di padang gurun. Punya kerajaan tetapi tidak punya negara. Aneh kan? Tapi itulah cara Yahweh itu membentuk bangsa ini. Ya, jadi sementara dia membentuk bangsa ini, Yahweh itu sendiri dan memimpin mereka untuk membentuk sebuah kerajaan, maka Yahweh sendiri memberikan mereka peringatan demi peringatan. Dan peringatan itu adalah seperti yang kita baca tadi. Berhati-hatilah. Ataupun dalam terjemahan lain berkata waspadalah. Jadi itulah dalam dua pembacaan ini, dua petikan ini kita mendapat dua kata kunci di situ yang perlu kita bahaskan ya dalam renungan kita pada pagi ini, yaitu yang satu melupakan. Ya, kita bahaskan dulu dalam ayat ke-12 itu yaitu melupakan. Ya.
melupakan. Waspadalah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang sudah membawa engkau keluar daripada tanah Mesir. Ya, dia katakan ini kepada bangsa Israel. Tetapi kita sebagai umat yang sudah mengenal Yahweh itu sendiri, kita juga perlu terjemahkan itu di dalam hidup kita. Jadi maksud melupakan di sini dalam bahasa Ibraninya yaitu saha. Bahasa Ibraninya sebut saha atau sahia, ya. Tapi lebih banyak dikatakan di situ saha. Saha ini sebenarnya membawa maksud sengaja tidak mengingati, bukan melupakan. Tapi dia sengaja tidak mau mengingati. Ya. Dia sengaja tidak peduli. Jadi maksudnya kalau kita lihat di dalam ayat itu, dia sengaja tidak mengingati Yahweh yang telah menolong dia, yang telah memimpin dia. Ya. Sengaja tidak peduli. Sebagai contohlah, pura-pura sibuk. Ya. Sudah mendapat kejayaan di dalam kehidupannya atas pertolongan daripada Yahweh itu sendiri. Dia pura-pura sibuk dan dia kata, oh saya tidak sangka rupanya hari ini kita perlu pergi ke gereja seperti begitu. Oh, aduh, sepatutnya sekian begini. Kalau dulu saya selalu berdoa, saya bangun begini, saya berdoa begini. Tapi sibuk seperti itu. Sebenarnya dia tahu sebab itu sudah diprogramkan di dalam jadwal kehidupannya. Tetapi dia mulai melupai Yahweh yang telah menolongnya. Itu maksud. Ya, itu maksud melupakan ataupun saha atau sahia. Ya. Yang keduanya di situ adalah apa yang kita panggil sebagai takut. Ya. Takutlah akan Tuhan. Dalam pembacaan tadi itu kan. Ya. Oke, takut ini dalam bahasa Ibrani-nya dipanggil yare. Ya, yare. Yare itu membawa maksud rasa takut. Bukan takut karena scared. Dalam bahasa Inggris itu scared. Bukan. Kalau kita kaji betul-betul, scared dengan afraid itu tidak sama. Ya, afraid itu tidak sama. Ya, rasa takut, tapi ada rasa hormat. Ya, yang mendalam sekali. Ya. Karena dia rasa kagum, maka dia rasa hormat sehingga dia takut untuk melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan yang dia kagumi itu, yang dia sembah itu nanti tidak senang hati ataupun rasa kecewa. Seperti itu. Itulah maksud takut dalam petikan itu. Ya. Takut harus menghormati Yahweh itu sendiri. Kagum. Artinya kalau kita rasa takut, kita rasa sangat menghormati, artinya kita harus taat setia kepada Yahweh itu sendiri. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada alasan apa-apa. Kita mesti laksanakan apa yang seharusnya sudah terprogram di dalam kehidupan kita. Berdoa, menyembah, ya, merenungkan hidup kudus seperti apa yang dikehendaki oleh logos daripada Yahweh itu sendiri. Sebagaimana Yesus hidup kudus, maka begitulah juga umat Kristus itu, yaitu orang-orang Kristen itu sendiri. Ya. Jadi itulah sebagai contoh lah, ya. Sebagai contoh perasaan takut itu yaitu tidak berani sama sekali. Tidak berani melanggar sesuatu karena takut akan Yahweh. Kalau sudah dituliskan di situ di dalam hukum 10 itu, maka dia tidak akan berani. Dan di dalam hukum 10 Yahweh itu ada 2 perkara.
yaitu mengasihi Yahweh itu dengan segenap hati, segenap kekuatan akal budi, dan mengasihi sesama manusia itu sendiri. Kita memang ada perasaan marah, tetapi Yesus mengatakan jangan sampai matahari terbenam. Sebab nantinya dia akan jadi pintu kepada kejahatan untuk menguasai kita. Jadi saudaraku sekalian, sebagai penutup ya, melupakan Yahweh itu artinya memberi peluang kepada iblis untuk mengetuk pintu hati kita, untuk dia menguasainya, dan membawa kita perlahan-lahan jauh daripada Yahweh. Banyak sekali ruang-ruang yang harus kita jaga. Kesibukan, ya, kekayaan, masalah keuangan, masalah dengan kawan-kawan, masalah dengan siapa saja. Tetapi kalau kita bergantung, hidup kudus, ambil masa sekurang-kurangnya dalam satu hari, perlu ada 3 kali kita menghadap hadirat Yahweh. Haleluya. Kita akan terhindar dan Yahweh akan memelihara kita. Dan perkara ini sudah dibuktikan ya. Perkara ini sudah dibuktikan oleh Yahweh itu sendiri. Saya tidak pasti sama ada saudara berperasaan ataupun tidak. Kita masuk sedikit kepada masalah di Timur Tengah sekarang. Peperangan antara Israel dengan Hamas. Yahweh yang memilih tempat itu untuk bangsa ataupun umat yang dia pilih itu. Sesudah dia bentuk selama 400 tahun sebagai hamba. Kemudian dia bentuk sebuah kerajaan kepada bangsa itu. Dan dia bentuk, dia didik, dia ukir segala kekuatan dalam bangsa itu selama 40 tahun. Berkerajaan tanpa negara. Sekarang mereka menduduki tanah Israel yang sudah dijanjikan oleh Yahweh. Dan mereka berada di tengah-tengah musuh-musuh mereka. Seluruh dunia memperhatikan Jerusalem, Israel. Bayangkan itu. Jadi saudara dan saudari sekalian, kalau saja bangsa itu melingah-lingahkan ataupun melupakan Yahweh yang telah menuntun mereka keluar daripada Mesir, itulah yang terjadi semasa mereka dikuasai oleh Hitler. Berapa juta bangsa Yahudi yang dibunuh. Sebab itu bangsa itu sekarang, apapun yang terjadi, dia kembali kepada sejarah bangsanya. Bagaimana mereka bertobat. Bagaimana mereka merendahkan diri kepada Yahweh. Tidak apa bangsa Yahudi, mereka tidak menerima Yesus sebagai utusan daripada Yahweh itu sendiri. Tetapi mereka tetap menyembah, mengakui Yahweh itu yang telah menuntun ataupun mengutus Yesus ke dunia ini sebagai juru selamat kepada seluruh bangsa. Ya. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian, renungan kita pada pagi ini, hari ini. Kiranya Tuhan membuka mata hati kita untuk sentiasa menghadap Yahweh itu. Tidak melupai dia di dalam apa juga di sepanjang kehidupan kita. Apa juga bencana, apa juga berkat yang kita nikmati. Yahweh tetap berada di dalam jiwa kita. Di dalam roh kita. Yang menguasai seluruh kehidupan kita.
Dan kita tetap taat dan setia kepada firman daripada Yahweh itu sendiri. Itu logosnya yang membentuk manusia. Kiranya Tuhan memberikan kita roh hikmat dan wahyu untuk mengupas jauh lebih dalam tentang firman Tuhan ini, dan Roh Kudus itu sendiri yang akan berbicara dalam hati dan roh kita. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara dan saya selama-lamanya. Amin.